بسم الله الرحمن الرحيم. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة بذل تعطينا، هلت بعطاء تسقينا، أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا. يا ديمة بذل تعطينا، هلت بعطاء تسقينا، أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال، فشدت كل الدنيا فرحا زهرا نينا غصنا مالا. بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال، فشدت كل الدنيا فرحا زهرا نينا غصنا مالا. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا صرحا بالحكمة شادا، وبحب قد فاق وسادا، أعطى وسقى طور فرقا، أتقن بالبذل الإعداد. يا صرحا بالحكمة. السلام عليكم وعلينا السلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning to all the esteemed guests whom we honor and take credit. Thank you for taking the time and giving us the opportunity to present the result of our integration, which has been carried out from January 20th to February 11th today. As presenters, we are very excited to share about the results of our observations and interviews. Before that, we would like to introduce our amazing school, Mahat Ihya As-Sunnah. Mahat Ihya As-Sunnah adalah lembaga pendidikan Islam yang mengedepankan manhaj salafus salih. Mahat Ihya As-Sunnah telah memiliki lebih dari 2.000 santri dan menerima ratusan santri baru setiap tahunnya. Oleh karena itu, selain menjadi pondok pesantren terbesar di Tasikmalaya, Mahat Ihya As-Sunnah juga terkenal akan kualitasnya yang unggul, baik segi pembelajaran, segi hafalan, maupun segi bangunan. Hal ini dibuktikan karena Mahat Ihya As-Sunnah menyandang akreditasi A setiap tahunnya. يعد هذا النشاط التعاوني جزءا من برنامج المدرسة المتوسطة الذي ينظم سنويا. أما في tasikmalaya فإن المدرسة المتوسطة الأكثر استمرارية في تنفيذ هذا المشروع هي مدرسة SMP ITTQ Ihya As-Sunnah. لذلك نشعر بالفخر الشديد بحصولنا على الفرصة للمشاركة في هذا النشاط. According to the KBBI, integration is defined as a merging process that forms as unified and complete whole. Integration can be applied in various flights, including academic subjects. Therefore, this year, the students of Mahat Ihya As-Sunnah are carrying out integration project programs, which aims to provide solutions to exciting problems and then connect them with all subjects taught at Mahat Ihya As-Sunnah. توجد أهداف كثيرة لتنفيذ هذا التكامل، ومنها الأول
Rabatul ma'rifati bainal majalat. Al-thani rabatul ta'allumi bil hayatil waqi'iyah. الثالث بناء الموقف التعاوني. الرابع تعزيز قيم الشخصية. Masya Allah, it's so crowded at Kia. What are we going to do? wah, maka yuri Anda panjang. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari Angkatan ke-17 SMP ITTQ IA Asuna telah melakukan proyek integrasi di lingkungan Kota Tasikmalaya. Area observasi yang dituju adalah Perpustakaan Umum Daerah Kota Tasikmalaya. Mengapa sih memilih perpustakaan? Karena kita harus memahami seberapa penting perpustakaan dalam kaitannya dengan minat baca. Dalam proyek ini, para santri ditugaskan untuk mencari permasalahan dengan melakukan observasi langsung di lapangan. Kemudian, merumuskan solusi untuk perbaikan ke depan dan mengoneksikannya dengan mata pelajaran yang telah dipelajari. The Tasikmalaya Regional Library, managed by the Tasikmalaya City Library and Archives Service, our team SIPDA, serve as literacy hub committed to enhancing public reading interest and knowledge. This library offers diverse collection of books, journals, and other references accessible to students, university learners, and the general public. In addition to book lending services, the Tasikmalaya Regional Library also organizes various literacy programs, such as the Tasikmalaya City Reading Ambassador Selection, seminars, and the launch of the Integrated Dynamic Archival Information System or SRIKANDI to modernize government archive management. Alhamdulillah, kemarin kita dapat banyak banget nih dokumentasi kita selama kita di sana. Teman-teman mau lihat tidak? Oke, mari kita saksikan video. Kegiatan wawancara dan observasi yang telah kami laksanakan. Check it out! Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Nahnu min fasli tahsin. My ismi Samira Aidunisa Araniri. My name is Fatimah Hania Sofia. Ismi Ana Aisyah. Sekarang kita lagi di Perpustakaan Umum Kota Tasikmalaya. Now, I in the library parking lot. صباح صرير أقلام يوثق عزم خطوتنا ويمحو جهل أمتنا صباح فيه كم نسمو وكم نرقى سلالمه فيعلي الله منزلة لمن أوتوا نصيب العلم والإيمان والتقوى صباح العلم نحمله It's a place for children to read. وندنو منه يرفعنا صباح الحبر والقرطاس والأحلام تنتثر ونوقن ملء نشوتنا بأن في مقاعدنا منازلنا وأن في دفاترنا مراتبنا وأن في نوايانا عطايانا وفي ركض إلى القاعات ركض نحو جنتنا وفي عثراتنا يبدو تألقنا The place to read books and search for books. صباح العلم نحمله فيأمننا وندنو منه يرفعنا صباح الحبر والقرطاس والأحلام Exploring the Tasikmalaya City Library Public Library. Thank you for accompanying us from start to finish. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, what an amazing video, isn't it? Ya, video yang sangat luar biasa.
Baik, mari kita lanjutkan ke acara utama. Pada kesempatan ini, perpustakaan akan dibagi ke dalam 3 kategori. Kategori yang pertama, pelayanan, keamanan, dan digitalisasi. Kategori yang kedua, perpustakaan ramah lingkungan. Kategori yang ketiga, program meningkatkan kesadaran literasi. Baik, kita memasuki kategori yang pertama, yaitu pelayanan, keamanan, dan digitalisasi yang akan dipresentasikan oleh Azkia Azana Khonsa dari kelas 9D. Kepada Azkia Azana Khonsa, kami persilahkan. Oke, perpustakaan yang baik bukan sekedar tempat menyimpan buku, tetapi juga pusat pembelajaran, inovasi, dan literasi digital. Di era modern ini, perpustakaan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang beragam dan berkembang. Oleh karena itu, pelayanan yang terjamin, keamanan yang optimal, serta digitalisasi yang efektif menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas perpustakaan. Dalam pembahasan pertama ini, kita akan melihat bagaimana ketiga aspek tersebut dapat membantu perpustakaan bertransformasi menjadi lebih modern, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. Siap untuk membahas? Mari kita mulai. Kategori pertama, pelayanan, keamanan, dan digitalisasi oleh kelas 9D. Jadi teman-teman, fi kulli maktabatin tujadu khidmatun wa anzimatu amnin khassatun biha, wa kadzalikal maktabatul iqlimiyah li Madinati Tasikmalaya. The issues occurring the Tasikmalaya Regional Library in terms of services, security, and digitalization are divided into 2 categories. Permasalahan dalam bidang sosial dan permasalahan dalam bidang ekonomi. Let's discuss the first part. Issues in the social aspect, specifically in the service category. 1. Keterbatasan koleksi buku untuk pengguna tunanetra. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk disabilitas tunanetra di Tasikmalaya mencapai 117 jiwa pada tahun 2021 dan 249 jiwa pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus memfasilitasi mereka juga sehingga mendapatkan fasilitas dan akses yang sama terhadap buku-buku yang ada di perpustakaan. 2. Penempatan meja pendaftaran yang kurang strategis dan dapat menghambat kelancaran akses. 3. Lemari display di depan meja pendaftaran kurang menarik pengunjung. Then, what are solutions? So these are solutions for issues in the social aspect services. Memperbaiki dan memperbanyak koleksi buku untuk pengguna tunanetra. Memperbaiki dan memperbanyak koleksi buku untuk pengguna tunanetra penting untuk memastikan akses literasi yang setara, meningkatkan kemandirian, dan memperluas kesempatan belajar mereka. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penambahan buku braille dan audio, adaptasi buku ke format digital, kerjasama dengan komunitas tunanetra, pelatihan staf perpustakaan, kemudian memindahkan meja pendaftaran ke tempat yang lebih strategis dan tidak menghalangi akses keluar masuk, dan mengubah lemari display ke layar pintar, lebih menarik, informatif, dan menginspirasi. Mengganti lemari display ke layar pintar adalah solusi inovatif untuk menarik minat pengunjung. Video sinopsis buku yang ditampilkan secara dinamis lebih menarik dibanding tampilan statis, sehingga dapat meningkatkan minat baca. Selain hemat ruang, layar pintar juga fleksibel karena kontennya bisa diperbarui secara digital. Teknologi ini menjadikan perpustakaan lebih modern, efisien, dan relevan di era digital, serta menarik lebih banyak pengunjung, khususnya generasi muda. Mari kita saksikan contoh video cuplikan buku digital. Makasih. Allah memunculkan prasangka baik selalu kepada Allah bagi penderita kanker. Buku ini dibuat khusus untuk teman-teman yang baru terdeteksi penyakit kanker ataupun yang sedang menjalani terapi, atau teman-teman yang sedang mendapatkan ujian berat lainnya. Apapun yang sedang kita hadapi sekarang, jangan pernah sedikit pun menyalahkan Allah. Kenapa? Karena kita hanya manusia biasa yang nggak tahu ke depannya bagaimana. Hanya Allah yang maha tahu semua ke depannya.
Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Quran Surat Al-Hajj 76. Harus yakin, pada saat kita berserah diri hanya kepada Allah, semuanya akan terasa begitu tenang dalam menjalani ujian ini ke depannya. Insya Allah, harus diingat, pada saat ini setan sedang menunggu-nunggu untuk dengan senangnya menjadi teman kita, dan dia akan sekuat tenaga. Quran Surat Al-Baqarah 286. Percaya nggak? Kalau sesungguhnya ujian ini bukan cuman untuk kita yang sakit, ujian ini sekaligus untuk orang-orang yang sayang sama kita, yang ada di sekeliling kita juga, pastinya. Perbaiki ibadah secara bertahap, dimulai dari sholat kita nikmati setiap prosesnya. Dengan ikhlas melakukannya, dalam kondisi yang mampu kita lakukan saat ini, sungguh luar biasa, makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita, itu mendatangkan berbagai kebaikan. Sakit, itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Sakit itu penggugur dosa. Kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan meruntuhkan dosa. Pada akhirnya, hidup itu tentang pilihan. Apakah kita mau memilih untuk mengambil kesempatan ini? Dengan terus berprasangka baik ke Allah dan memilih untuk terus memperbaiki ibadah atau sebaliknya, semuanya kembali ke kita. Jakarta, 25 April 2019. Thank you for listening. Selanjutnya, permasalahan dalam bidang sosial teknologi digital atau digitalisasi. 1. Keterbatasan akses teknologi. Dan 2. Keterbatasan digitalisasi koleksi buku. Solusinya adalah peningkatan akses teknologi untuk pengunjung. Peningkatan akses teknologi di perpustakaan penting untuk mempermudah pengunjung mengakses informasi dan mendukung pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pembaruan peralatan, peningkatan jaringan internet, dan pelatihan penggunaan teknologi untuk pengunjung. Kemudian, digitalisasi koleksi buku. Digitalisasi koleksi buku adalah proses mengubah buku fisik menjadi format digital, sehingga dapat diakses dan disimpan dalam bentuk elektronik. Hal ini mencakup pemindaian teks, gambar, dan grafik dari buku ke dalam file digital yang dapat diakses melalui perangkat komputer atau perangkat digital lainnya, serta memudahkan pembelajaran, distribusi, dan pemeliharaan koleksi buku tersebut. Let's move on to the second part, issues in the economic aspect, specifically in the service category. 1. Koleksi buku yang kurang up to date. 2. Minimnya program pemasaran dan promosi. Solutions for issues in the economic aspect services. Pembaruan koleksi buku dan meningkatkan program pemasaran. Meningkatkan program pemasaran penting untuk menarik lebih banyak pengunjung. Upayanya meliputi pemanfaatan media sosial, kerjasama dengan sekolah atau komunitas, serta promosi acara dan layanan perpustakaan secara lebih efektif. Kalau dalam bidang ekonomi terdapat kategori pelayanan, apakah di sana juga terdapat pada kategori keamanan? Tab'an, hayya nuwasil ila al-juz'i tsani. Al-masyakil fil majal al-iqtisadi dimna fi'atil aman. 1. Perawatan fasilitas yang mahal. 2. Kehilangan buku. Al-hululu lil masyakil fil majal al-iqtisadi al-aman. Peningkatan perawatan fasilitas dan peningkatan koleksi buku. Tahsinu idarati majmu'atil kutubi yashmalu tahsinan fi tasjil, tahsin, wa siyanatil kutubi hatta takuna aktsara tanziman wa sahlatal wusul. Yumkinu tahqiqu dhalika min khilali nizami fahrasatin aktsara qaf'atin, raqmanatil majmu'at bil idafati ila al-inayati bil kutubi li hifadhi jaudatiha wa tuli umriha. Tapi teman-teman, kesadaran dari diri kita untuk menjaga buku juga jangan dilupakan ya. Next. Parte 3. Problemas en el aspecto económico, específicamente en la categoría de tecnología digital. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur.
Soluciones para los problemas en el aspecto económico, tecnología digital o digitalization. Peningkatan infrastruktur teknologi. Peningkatan infrastruktur teknologi penting untuk mendukung layanan perpustakaan yang lebih efisien. Upayanya meliputi pembaruan perangkat keras, peningkatan kapasitas jaringan, dan penyediaan sistem manajemen informasi yang lebih canggih. Berkata Mu'adz bin Jabal, belajarlah ilmu, karena sesungguhnya mempelajarinya karena Allah adalah sifat khosyah atau takut. Menuntutnya adalah ibadah, mempelajarinya adalah tasbih, meniti ilmu adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah, dan memberikannya kepada ahlinya adalah qurbah atau pendekatan diri kepada Allah. Masya Allah, terima kasih kepada Azkia Azana Khansa. Selanjutnya, kepada Ustadz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan untuk memberikan komentar. Pendidikan bukan sekedar mempersiapkan untuk hidup atau jalan untuk hidup. Dalam arti pendidikan itu bukan hanya untuk punya ijazah, yang ijazah itu bisa digunakan untuk ngelamar. Pendidikan bukan sekedar untuk kita siap bisa kerja, tapi pendidikan adalah hakikatnya kebutuhan hidup. Perpustakaan ramah lingkungan. Perpustakaan ramah lingkungan tentu sangat penting karena bisa memberikan manfaat untuk jangka panjang, baik untuk lingkungan maupun para pengunjungnya, entah dia anak kecil, remaja, dewasa, dan lain-lain. Dengan menerapkan konsep ini juga, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga contoh nyata bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dengan tindakan sederhana namun berdampak besar. Dan ternyata perpustakaan kita perlu peningkatan dalam aspek ini. Today, I will discuss the problems and solution in library design and concept. Pertama, permasalahan secara umum. Yang kedua, permasalahan dalam ruangan. Concept issues present in the Tasikmalaya City Public Library. Yang pertama, tidak ada simbol yang menunjukkan bahwa tempat tersebut adalah perpustakaan. Yang kedua, sirkulasi udara yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, jendela tidak bisa dibuka secara optimal. Yang keempat, masih terdapat yang merokok di area tertentu. Yang kelima, penamaan koleksi buku yang kurang terlihat. Yang keenam, warna bangunan kurang mencerminkan kesan yang hidup. Pernah gak sih kalian lihat bangunan tanpa nama yang jelas? Pasti bingung kan? Ini tuh tempat apa sih? Buat apa sih? Atau boleh dimasukin gak ya? Nah, bagaimana menurut kalian? Penting gak sih sebuah bangunan punya nama atau papan tanda yang jelas? Jelas penting dong. Yaitu dengan 1. Membuat papan atau akrilik timbul yang jelas dengan desain menarik, serta dihiasi dengan gambar yang mencerminkan suasana perpustakaan. Selain itu, petunjuk arah yang menunjukkan lokasi yang tepat juga sangat diperlukan. Yang kedua, sirkulasi harus ditingkatkan dengan menambahkan ventilasi. Yang ketiga, menggunakan jendela yang bisa dibuka agar udara yang segar dapat masuk. Yang keempat, perlu diterapkan kebijakan area bebas rokok agar perpustakaan benar-benar ramah lingkungan. Yang kelima, atur posisi dengan baik. Pastikan label atau penamaan koleksi ditempatkan di lokasi strategis agar mudah terlihat oleh para pembaca. Yang keenam, warna bangunan yang kurang hidup dapat diperindah dengan menggunakan kombinasi warna yang cerah dan indah. His solutionibus adibitis, bibliothecologus commodior, fontioner et ecodior communitatis potest. The second point is the issues within the rooms in the Tasikmalaya City Public Library. Yang pertama, ada ruang anak. Masalahnya yaitu 1. Buku di rak anak belum tertata berdasarkan kategori usia. Yang kedua, belum tersedia alat bantu untuk mengambil buku di rak atas. Yang ketiga, ruang untuk penyandang disabilitas saat ini disatukan dengan ruang anak. Solusinya yaitu 1. Buku di rak anak sebaiknya ditata berdasarkan kategori usia dengan label warna agar lebih mudah dibaca. Yang kedua, penting untuk menyediakan alat bantu seperti tangga kecil agar semua pengunjung dapat menjangkau rak atas dengan mudah.
Yang ketiga, ruang untuk penyandang disabilitas dapat ditinjau ulang dan tidak disatukan dengan ruang anak agar lebih nyaman. Ruang referensi. Masalahnya yaitu 1. Sistem pendingin ruangan yang belum optimal, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar suhu tetap nyaman bagi para pengunjung. Yang kedua, ruangan yang terasa cukup terbatas sehingga dapat dipertimbangkan kembali pengaturan tata letak rak agar lebih luas dan nyaman. Solusinya yaitu 1. Sistem pendingin ruangan yang belum optimal dapat diperbaiki dengan menyesuaikan jumlah dan kapasitas alat pendingin ruangan sesuai dengan luas ruangan, serta memastikan sirkulasi udara yang baik melalui ventilasi alami. Yang kedua, ruangan perpustakaan yang terasa sempit dapat diatasi dengan mengoptimalkan rak agar lebih efisien, atau jika memungkinkan, memperluas area perpustakaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, luas bagi para pengunjung. Lanjut, ada ruang meeting. Masalahnya yaitu 1. Penataan kabel yang belum rapi, pencahayaan yang kurang optimal, beberapa komputer yang rusak dan terbengkalai. Solusinya yaitu 1. Penataan kabel yang belum rapi dapat diperbaiki dengan menggunakan pelindung atau jalur kabel khusus untuk keamanan para pengunjung. Yang kedua, pencahayaan yang kurang optimal dapat diatasi dengan menambah lampu di area sekitar yang masih redup, serta memastikan penggunaan lampu dengan intensitas yang sesuai agar ruangan lebih terang dan nyaman. Yang ketiga, komputer yang belum berfungsi dengan baik sebaiknya mendapatkan pemeliharaan rutin, perbaikan, atau pergantian perangkat yang sudah tidak dapat digunakan, sehingga fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengunjung. Next, ada ruang BI Corner. Masalahnya yaitu ruang atau pojok BI Corner yang kurang terawat. Solusinya yaitu dengan melakukan pembaruan pada materi atau sumber informasi yang disediakan agar tetap relevan dan menarik bagi para pengunjung, penataan ulang ruang, dan peningkatan fasilitas pendukung untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menarik. Jangan lupa untuk memastikan petunjuk atau informasi yang jelas agar pengunjung dapat mudah memanfaatkan BI Corner ini. Sebelumnya, emang kalian tahu BI Corner itu apa? BI Corner adalah pojok baca atau sudut khusus yang disediakan oleh Bank Indonesia. Next, ada musola. Masalahnya yaitu 1. Kebersihan musola yang masih kurang terjaga. 2. Sirkulasi udara kurang baik. 3. Fasilitas dan ruang musola yang masih terbatas. Solusinya yaitu 1. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas musola, dapat dilakukan menyediakan perlengkapan sholat yang lengkap serta melakukan pembersihan secara rutin. 2. Pastikan terdapat ventilasi yang cukup, baik melalui jendela yang dapat dibuka maupun ventilasi tambahan di dinding atau atap, baik melalui jendela yang dapat dibuka, dan penggunaan kipas juga dapat membantu menjaga sirkulasi udara tetap baik, terutama di ruangan yang padat pengunjung. Yang ketiga, fasilitas musola yang terbatas dapat diatasi dengan menata ulang ruang agar lebih efisien, sehingga pengunjung dapat merasa lebih nyaman, terutama waktu ibadah ramai. Dengan demikian, pengunjung dapat lebih tenang dan nyaman dalam melaksanakan ibadah. Next, permasalahan di toilet. Masalahnya yaitu kebersihan toilet yang kurang terjaga, fasilitas dan ruang toilet yang terbatas, dan toilet disatukan dengan tempat para pekerja beristirahat atau restorasi. Solusinya yaitu 1. Kebersihan toilet juga dapat dijaga dengan menjadwalkan pembersihan secara rutin, menyediakan perlengkapan kebersihan seperti sabun, tisu, tempat sampah yang mudah dijangkau. Yang kedua, penambahan fasilitas toilet atau pemisahan area toilet pria dan wanita bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kenyamanan para pengunjung. Yang ketiga, toilet yang disatukan dengan tempat pekerja beristirahat sebaiknya dipisahkan untuk menghindari gangguan dan memastikan kenyamanan dua pihak. Dengan pemisahan tersebut, fasilitas toilet akan tetap higienis dan nyaman digunakan untuk semua orang. Next, gudang.
Masalahnya yaitu penataan barang di gudang yang masih kurang terorganisir dengan baik. Solusinya yaitu merencanakan sistem penyimpanan yang lebih terorganisir seperti menggunakan rak atau lemari penyimpanan yang sesuai untuk berbagai jenis barang. Penerapan prinsip first in first out atau FIFO untuk barang yang mudah rusak atau habis pakai juga bisa dipertimbangkan agar barang tidak terabaikan. Next, ada halaman dan parkiran perpustakaan. Masalahnya yaitu kurangnya tanaman di area perpustakaan, benda yang menutupi sumur perlu diperhatikan, sistem keamanan perlu ditingkatkan, aula yang kurang terawat, dan tidak ada tempat sampah di area parkir. Solusinya yaitu 1. Menambah jumlah tanaman di area sekitar untuk menciptakan suasana yang segar dan menyegarkan. 2. Mengganti penutup sumur dengan material yang lebih aman dapat menjadi langkah untuk menjaga keindahan dan keselamatan lingkungan bagi para pengunjung. Yang ketiga, keamanan dapat ditingkatkan dengan menambah kamera pengawas di titik-titik penting seperti area masuk, ruang perpustakaan, dan tempat parkir. Aula yang kurang terawat dapat diperbaiki dengan melakukan perawatan rutin, seperti pembersihan berkala dan perbaikan fasilitas yang rusak. Bayangkan, kalau kita mau buang sampah, tapi gak ada tempat sampahnya, dan bingung mau buang sampah di mana. Terus malah buang sampah sembarangan jadinya. Jangan ya. Dengan menyediakan beberapa tempat sampah di titik-titik strategis agar pengunjung lebih mudah membuang sampah serta menjaga kebersihan lingkungan. Penasaran gak nih sama solusi yang telah kita dapat? Oke, sekarang kita lihat video 3D ini. Check it out. اسمع كلام تفاءل بشر ولا تنفر ويوحد الله في قلبك قادر في عسرك ينسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه وصلي وادعي من قلبك هيبعد الهم عنك طول ما انت مؤمن بربك هيكون عند حسن ظنك وقول يا رب انا عبدك يا الله راضي بقضائك وعدلك يا الله اعقلها بس وتوكل وخلي على الله املك وصلي صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه جبت اليأس منين قول لي إيمانك فين كله بأمر الله والعسر بين يسرين جبت اليأس منين قول لي إيمانك فين فين كله بأمر الله والعسر بين يسرين صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم. Tahun
tahun 2023, indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Tasikmalaya tercatat sebesar 52,48 yang artinya sedang. Kemudian yang kedua ada kunjungan ke perpustakaan. Tahun 2024 dari total 575.000 warga Kota Tasikmalaya hanya 2.125 yang pernah berkunjung ke perpustakaan daerah dalam setahun terakhir, yang artinya rendah. Minangka informasi kanti data statistik literasi sing isi kalebu sedeng malah anak sawetara aspek sing nuduhake angka sing banget rendah. Kita bakal menehi solusi ing bentuk program-program sing tujuane kanggo nambah tingkat literasi ing Kota Tasikmalaya. Oke, pasti kalian pada penasaran kan apa aja ya program-program seru yang sudah kami buat. Number 1, weekly book discussion program. Some members of the society, especially students and the younger generation, still need encouragement to develop the habit of reading from an early age. Program bincang buku mingguan dan pembaca cilik bertujuan untuk mendorong kebiasaan membaca sejak dini dengan mengajak peserta dari berbagai kalangan untuk membaca dan berdiskusi tentang buku, baik tatap muka maupun secara online setiap minggu. Seperti yang dikatakan oleh Henry David Thoreau, the book is a window to the world, and every page you read is a step towards wisdom. Tujuannya adalah agar dapat meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat, membudayakan kebiasaan membaca, dan berbagi pendapat tentang buku di kalangan masyarakat, terutama pelajar. Pelaksanaan program dapat dilakukan dengan cara pemilihan buku. Buku dipilih berdasarkan tema tertentu, dengan peserta dapat mengusulkan buku untuk berdiskusi. Kedua, bisa dilakukan dengan cara diskusi mingguan, dilaksanakan tatap muka atau virtual. Program yang kedua, Al-Thani, Qissatun Ma'an. Al-Atfalu bihajatin ilal mazidi min tahfidil tatwir khiyalihim wa maharatihim al-lughawiyah, khususatan fi fahmil qisasi wa tawassul bi fa'iliyah. Berkisah bersama yang menghadirkan cerita menarik serta program storytelling dan lomba menulis untuk mengembangkan kreativitas dalam menulis dan berbicara dengan percaya diri. Tujuannya adalah mendukung anak-anak dalam mengembangkan imajinasi dan kemampuan berbahasa, menumbuhkan minat baca sejak dini pada anak-anak untuk mengembangkan imajinasi mereka. Pelaksanaan program dapat dilakukan dengan cara berkisah bersama, baik setiap minggu ataupun setiap bulan. Kemudian ada lomba storytelling dan lomba menulis. Program selanjutnya adalah Literacy Festival. Literacy and literature need more attention to help society recognize the importance of reading and writing in daily life. A lack of awareness can hinder the growth of a healthy reading and writing culture. Festival literasi yang menampilkan berbagai karya sastra, memperkenalkan penulis, serta diskusi buku dan bedah buku yang membuka ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan mengapresiasi karya sastra lebih mendalam. Tujuannya adalah meningkatkan apresiasi terhadap karya sastra dan literasi, menampilkan berbagai karya sastra dan literasi di tingkat lokal atau nasional. Pelaksanaan program bisa dilakukan dengan cara festival literasi, seperti kegiatan pembacaan puisi, diskusi panel, dan pameran buku yang melibatkan penulis, penerbit, dan masyarakat. Next, ada kelas literasi digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, diperlukan keterampilan dalam memahami dan menyaring informasi yang beredar di dunia maya. Sofu dirasati mahfil ammiyah ar-raqmiyah alladhi yuwaffiru an hawla istikhdami at-taqniyah bishaklin hakimin wa kaifiyatin tasnifil ma'lumat al-muthuqah. Program ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kemampuan menyaring informasi secara kritis dengan melatih peserta untuk memverifikasi sumber informasi dan menghindari hoaks. Selanjutnya, ada workshop kewirausahaan dan literasi ekonomi.
Program ini bertujuan untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan menyaring informasi, memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mengembangkan keterampilan yang berguna bagi perekonomian mereka. Program ini diutamakan untuk SMA atau mahasiswa dan pekerja muda, tapi bisa juga oleh semua kalangan. Selanjutnya ada Storytelling Program and Writing Competition. Ada beberapa masalah, contohnya seperti kurangnya literasi, kesulitan mengungkapkan ide, kurangnya kepercayaan diri, serta tantangan kreativitas. Solusinya adalah meningkatkan literasi dengan mengadakan program storytelling dan lomba menulis yang menyenangkan untuk memotivasi anak-anak, serta mengajarkan teknik menulis dan juga melatih kepercayaan diri dengan memberikan kesempatan berbicara depan audiens. Selanjutnya ada layanan peminjaman buku digital. Masalahnya adalah keterbatasan buku fisik, waktu dan akses terbatas, dan keterbatasan teknologi. Solusinya adalah platform digital, aplikasi atau situs web yang dapat meminjamkan buku digital. Kemudian ada fleksibilitas waktu yang dapat meminjamkan buku kapan saja. Kemudian ada pelatihan, bimbingan untuk mempermudah akses platform, serta dukungan teknologi, memastikan akses lancar dengan dukungan teknis. Tujuannya adalah menyediakan akses yang lebih mudah dan cepat untuk buku-buku digital yang dapat diakses oleh pengunjung perpustakaan. Terakhir ada book discussion and book review. Masalahnya adalah minat terbatas dan wawasan yang terbatas. Solusinya dapat memilih buku-buku yang populer, pilih buku yang relevan atau menarik untuk meningkatkan minat peserta, diversifikasi genre, memperkenalkan buku dengan berbagai genre buku untuk memperluas wawasan literasi peserta. Kemudian ada diskusi terbuka, libatkan peserta dari berbagai latar belakang untuk memperkaya diskusi dengan perspektif yang berbeda. Tujuannya adalah mengajak pengunjung untuk berdiskusi tentang buku dan mengkritisi karya tersebut, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperdalam pemahaman karya sastra. Kesimpulan dari integrasi kali ini adalah bahwa perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran. Tidak hanya melalui penyediaan bahan bacaan, tetapi juga dalam mengembangkan literasi, meningkatkan minat baca, serta mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dan akhlak mulia. Selain itu, perpustakaan yang ramah lingkungan dan melandaskan nilai-nilai yang dan juga memberikan kontribusi dalam menjaga lingkungan dan membangun keamanan siswa. Dengan demikian, perpustakaan dapat menjadi pusat pendidikan yang mendukung perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter siswa secara holistik. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah dari As-Sunnah yang saya hormati, anak-anakku, siswi-siswi SMP ITTQI As-Sunnah yang berbahagia. Today is a great time for me to be here because maybe it is the first time for me to see the students' performance in the peak PBL. So I can see how the students perform. Bapak Ibu, it's rare happen. Jarang terjadi. And it comes to me first. Dan saya yang pertama merasa berbahagia pas saya datang diundang ke tempat ini. Is there a very interesting happen here? Because I see the students, the teenager, a young teenager, presents how to make a library become an interesting place to the students to come. It's hard. It's really, really hard for the principal, of course. Yeah.
library become a central focus for the headmaster. Jadi perpustakaan itu anak-anak menjadi fokus perhatian yang utama, saya yakin, di semua sekolah. Kenapa? Karena selama ini yang terjadi, perpustakaan itu seperti pemanis belaka. Ya tidak? Seperti sebuah persyaratan. Oh, bahwa di sekolah itu harus ada perpustakaan. So that not all the students are happy to come to the library. They are lazy. Mereka malas. Dan an interesting thing happened today. Hal yang sangat menarik terjadi hari ini di hadapan saya. Bagaimana siswi-siswi SMP ITTQ Ihya As-Sunnah melakukan PBL melalui research pada masalah yang berfokus ke pengembangan library atau perpustakaan. It's really good for me. Bagaimana, Masya Allah, bagaimana how to make a library become an interesting thing for the students. Tadi disebutkan katanya buku-bukunya harus lebih menarik, penempatannya harus terjangkau oleh para pengunjung, dan tadi disebutkan there is no ladder, tidak ada tangga katanya Pak Ustadz, tapi itu yang terjadi kan di perpustakaan kota ya, not here. Di As-Sunnah mah pasti ada, atau jangan-jangan nggak jauh. Sama juga. Nah, because it is the result of our student research, pastinya pihak sekolah akan melakukan perbaikan. Jadi anak-anak hebat, terima kasih untuk presentasinya. Anda semua luar biasa, Masya Allah. Nah, satu hal yang tadi saya simak dan saya baca, bagaimana sih yang harus kita lakukan supaya perpustakaan itu menarik? Kemudian juga tentu keinginan pihak sekolah adalah semua siswa suka datang ke perpustakaan untuk membaca. Melalui bacaan maka wawasannya akan bertambah dan insya Allah kreativitasnya akan sejalan bertambah naik pula. Itu dengan maklumat bahwa kita bersama dan semuanya kebenarannya yang salah satu utama titik kata kesehatan dunia yang tadi katakan WHO, World Health Organization. Sehat itu adalah mahal. Maka dari itu kita bisa influencer. Kalian sebenarnya di sini harus sehat segalanya. Dari mulai jasmani, rohani, mental, pikiran juga semuanya harus sehat. Alhamdulillah. Ini pesan buat anak-anak siswi yang saya cintai dan banggakan. Dalam melaksanakan dan telah diberikan dari awal sampai akhir pelajaran dalam PBL dilaksanakan dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi semangat bisnis ini edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شعب أبهجنا يا طالة نور الوطن يا ديمة بل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة وعطاء ونهى ولقاء وسخاء يا نجما شرحت أبهجنا يا طالة نور الوطن يا ديمة خير وعطاء
ويا نفاق وسخاء يا نجما تعب أبعدنا يا طالب نور وضاء بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال وشدت كل الدنيا فرحا زهرا ليلا غصنا مالا